Assalamualaikum, Bapak. Perkenalkan nama saya Arya Giri Perdana, NPM saya 25.318. Saya berasal dari kelas H. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi Pancasila jati diri bangsa. Slide 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang demokrasi khas Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi ini menekankan musyawarah gotong royong, persatuan, serta keadilan sosial bagi pilar utama kehidupan berbangsa. Slide 2. Memahami hakikat demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki berbagai unsur penting. Pertama, demokrasi ini berakar kuat pada nilai Pancasila sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh lepas dari moral dan etika bangsa Indonesia. Kedua, kedaulatan yang memang berada di tangan rakyat, tetapi pelaksanaannya harus selaras dengan budaya, etika, dan nilai-nilai luhur bangsa. Ketiga, dalam pengambilan keputusan demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat bukan sekedar voting mayoritas. Keempat, terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, artinya kebebasan harus digunakan secara tanggung jawab. Slide 3. 5 sila sebagai pilar demokrasi. Demokrasi Pancasila berdiri di atas 5 sila Pancasila. Sila pertama, mengajarkan bahwa demokrasi harus bermoral dan beretika. Sila kedua, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan HAM. Sila ketiga, mengutamakan persatuan sehingga keputusan tidak boleh hanya untuk kepentingan golongan tertentu. Sila keempat adalah inti dari demokrasi kita, yaitu musyawarah mufakat yang dilakukan melalui sistem perwakilan, dan sila kelima memastikan bahwa kebijakan negara harus memberikan manfaat adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Slide 4. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Secara praktis, demokrasi Pancasila memiliki beberapa ciri penting. Yang pertama adalah musyawarah untuk mufakat. Kedua, pelaksanaan pemilu yang luber dan jurdil. Ketiga, adanya penegakan HAM dan keadilan. Keempat, pemerintahan berjalan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang 1945. Kelima, adanya kebebasan yang tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Dan yang terakhir, setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan bersama. Slide 5, tujuan demokrasi Pancasila. Tujuan utama demokrasi Pancasila adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, demokrasi ini ingin menjamin hak dan kebebasan warga negara, membentuk pemerintahan yang stabil dan beretika, memperkuat persatuan bangsa, serta mencegah terjadinya kekuasaan absolut atau penyalahgunaan wewenang. Slide 6, mewujudkan nyata demokrasi Pancasila. Dalam kehidupan sehari-hari, demokrasi Pancasila tampak dalam berbagai bentuk. Misalnya, pelaksanaan pemilu untuk memilih pemimpin musyawarah desa atau kelurahan dalam menentukan kebijakan lokal. Sidang DPR untuk membahas undang-undang. Forum konsultasi publik antara pemerintah dan masyarakat, dan bahkan di lingkungan keluarga atau organisasi, kita menerapkan musyawarah untuk menyampaikan kesepakatan bersama. Slide 7, kesimpulannya. Sebagai penutup, demokrasi Pancasila bukan sistem politik, tetapi merupakan cerminan jati diri bangsa Indonesia. Demokrasi ini tidak hanya mengajarkan kemenangan suara mayoritas, melainkan mengutamakan mufakat, etika, persatuan, dan keadilan. Tujuan akhirnya adalah membangun pemerintahan yang berkeadilan, beretika, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh rakyat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah kata atau pembacaannya, mohon dimaafkan.